Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Kustiana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 1, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi menganalisis struktur teks editorial yang dilaksanakan pada Selasa 17 November 2020. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Masih semangat semuanya ya? Masih, Bu. Semangat, Bu. Semangat banget. Anak-anak, bagaimana kondisi ketersediaan jaringan atau sinyal di lokasi kalian hari ini? Apakah ada yang terkendala? Insya Allah aman, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Aman, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya lancar. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas silakan memimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih Sarizal sudah memimpin berdoa pada kegiatan hari ini. Untuk presensi kehadiran hari ini, silakan kalian mengetikkan kata hadir pada kolom obrolan Google Meet. Bu Eva beri waktu 1 menit untuk melakukan presensi. Sudah melakukan presensi semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Di sini saya cek, alhamdulillah pembelajaran daring hari ini bisa diikuti oleh semua siswa kelas 12 MIPA 1. Itu tandanya kita masih dianugerahkan kesehatan, sehingga kita harus senantiasa bersyukur. Nah, di sini Bu Eva akan memutarkan sebuah video inspiratif. Sekarang, mari kita simak tayangan video tersebut. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, sekarang silakan lihat tampilan yang ada di layar kalian. Di situ ada tampilan kalimat yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalimat itu merupakan salah satu mantra sakti dalam hidup. Mengapa seperti itu? Nah, karena kalimat itu mengajarkan jika kita bermimpi dan mau membayar impian itu dengan penuh kesungguhan, keras, dan disertai doa yang terus-menerus, insya Allah kita akan sampai pada apa yang kita cita-citakan. Coba
Sekarang, kita bersama-sama membaca mantra sakti tersebut. Namun membacanya harus dengan kesungguhan hati. Dalam artian bagaimana? Kita bersungguh-sungguh diniatkan dalam hati kita untuk belajar. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, meskipun nantinya akan menemui berbagai kendala. Misalnya di pembelajaran ini, kita sedang mau belajar, ternyata terkendala di jaringan. Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama membaca mantra sakti itu, tapi kita benar-benar kita niatkan dengan hati. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan bersungguh-sungguh. Berarti mulai sekarang kita komitmen untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya Iya Nyimas, silakan. di pertemuan sebelumnya kita itu belajar menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan, yaitu meliputi penggunaan keterangan, sifat, bahasa kias, dan majas. Nah, tepat sekali nih Mas jawabannya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teks yang baru. Teks apa itu? Teks editorial. Mengapa kita perlu mempelajari teks editorial ini? Karena melalui pembelajaran teks editorial, kita diharapkan untuk memiliki kepekaan terhadap isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar kita. Selanjutnya, kita bisa ikut berpikir dalam menyikapi isu aktual tersebut, yakni salah satunya dengan memberikan pandangan kita terhadap isu yang sedang berkembang. Untuk langkah panjangnya, kita juga bisa menentukan sikap atau tindakan kita terhadap isu aktual yang sedang terjadi tersebut. Adapun yang menjadi KD indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian cermati pada tampilan berikut. Nah, sesuai dengan KD indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah kalian cermati tadi, pada kegiatan belajar hari ini kita akan membedah struktur teks editorial. Membedahnya bagaimana, Bu? Membedahnya nanti melalui kegiatan diskusi, penugasan, dan yang terakhir adalah presentasi. Bu Eva ingatkan sekali lagi bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini yang akan kita ambil penilaian itu adalah sikap dan pengetahuan. Pengetahuan berasal dari penugasan yang akan kalian kerjakan dan jawaban-jawaban kalian yang kalian berikan ketika ada pertanyaan secara lisan dari Bu Eva. Dan sikap adalah terkait ketertiban dan kedisiplinan kalian ketika mengikuti pembelajaran daring. Jadi, silakan kalian berlomba-lomba untuk aktif dalam pembelajaran hari ini. Siap semua? Iya, Bu. Siap. Ya, Bu. Sebagai kegiatan pertama pembelajaran hari ini, Bu Eva akan memutarkan sebuah video berita. Silakan kalian cermati video tersebut. Sudah masuk tiga. Presiden Joko Widodo menargetkan akhir 2020 vaksin sudah dapat digunakan. Sementara Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pembangunan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan ada 160 juta orang yang akan menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19. Di sisi lain, melalui surveinya, polisi pada lapor COVID-19 menemukan sebagian besar responden yang menjadi
survei enggan menggunakan vaksin yang akan diproduksikan oleh pemerintah. Di antaranya, 70% responden ragu mengkonsumsi obat benar, 69% responden ragu menerima vaksin Biofarma Sinovac, dan 56% responden ragu menerima vaksin merah putih dari Eijkman dan Biofarma. Diduga hal ini merupakan akibat dari minimnya kekebalan yang dapat dari masyarakat terkait peruntukan vaksin COVID-19. Proses pembuatan ini dibuat transparan lebih secara lebih kepada proses uji kliniknya, dan kemudian kalau semua sudah bagus, saya kira tidak perlu lagi merumuskan komunikasi yang baik untuk masyarakat karena prosesnya sudah jalan baik, tinggal sampaikan saja apa yang sudah terjadi dari data yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat masyarakat sendiri tentang vaksin dan juga kesiapan masyarakat ini terhadap vaksin COVID itu sama sekali belum digali. Kalaupun sudah digali itu sangat sedikit sekali. Padahal vaksin ini kan diperuntukkan untuk kita semua ya. Indonesia. Ini epidemiolog menilai kesiapan pemerintah untuk implementasi vaksin sebagai upaya penanganan COVID-19 memerlukan komunikasi baik dengan masyarakat, dan masyarakat diharapkan mampu meyakini kerja-kerja pihak terkait, terutama BPOM, dalam memberikan otorisasi izin kedaruratan pada vaksin. Sampai saat ini mungkin karena uji kliniknya belum tuntas, tentu Badan POM belum bisa berbicara apa-apa. Tapi nanti setelah tuntas saya yakin akan banyak di dalam sendiri tentu akan ada banyak debat-debat tentang putusan terhadap vaksin ini. Jadi kita harus yakin bahwa kaidah-kaidah yang dilakukan oleh Badan POM itu sesuai dengan kaidah-kaidah cara uji klinik yang cara uji klinik yang review ya hasil vaksin ini untuk bisa diputuskan approval untuk vaksin tersebut. Hari Fadillah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, mengapresiasi pemerintah yang menjadikan perawat sebagai target utama penerima vaksin, di mana ada 3.117 perawat yang terdampak COVID-19 dan 109 orang diantaranya meninggal dunia. Eka Rimba, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Dari video yang telah kalian cermati tadi, pertanyaan Bu Eva, apa yang menjadi isu atau permasalahan aktual dalam video tersebut? Video itu membahas tentang vaksin COVID-19. Ya, benar yang disampaikan Pak Tony, membahas tentang vaksin COVID-19. Jadi isu yang dimunculkan adalah tentang vaksin COVID-19. Sekarang, bagaimana pendapat kalian terkait isu atau permasalahan aktual tersebut? Ya, saya Bu. Atik, silakan. Jadi menurut saya Bu, vaksin COVID itu jika memang masih dalam tahap uji coba, seharusnya tidak dicobakan kepada manusia. Karena makanya itu harus dipastikan berhasil dulu keamanannya dan baru diuji manusia. Baik, berarti kalau menurut pendapatnya Atik, vaksin tersebut harusnya diselesaikan dulu. Kalau benar-benar dipastikan bisa menyembuhkan, baru dia diberikan kepada manusia. Ada yang memiliki pendapat lain? Saya Bu. Ya, Cahya. Silakan Cahya. Menurut saya itu
Tidak apa-apa jika langsung diberikan kepada manusia, karena ketika kita menunggu uji cobanya sampai selesai itu akan memakan waktu yang sangat lama. Juga pemerintah akan mengeluarkan biaya yang lebih. Oke, jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda ya. Yang satu setuju, pendapatnya Cahaya, bahwa tidak masalah kalau vaksin itu langsung diuji cobakan kepada manusia. Tapi kalau Atik, justru sebaliknya, vaksin itu jangan diuji cobakan kepada manusia. Ketika diberikan kepada manusia itu harus benar-benar sudah siap. Seperti itu ya. Sekarang coba cermati yang akan Bu Eva tampil berikut. Sekarang coba kalian bandingkan. Teks ini adakah kesamaannya dengan video yang kita saksikan di awal tadi? Video berita vaksin COVID-19. Ada, Bu. Iya, Sarizal. Apa persamaannya? Sama-sama membahas vaksin COVID. Sama-sama membahas vaksin COVID-19. Tadi persamaannya. Sekarang, apakah juga terdapat perbedaannya? Kalau ada perbedaannya, apa perbedaannya? Kalau yang video itu berupa menginfokan vaksin COVID baik segi kelebihan maupun kekurangan. Tapi kalau yang teks itu isinya lebih meyakinkan bahwa vaksin COVID akan menjadi solusi agar terhindar dari infeksi virus corona dan menghentikan penularan sehingga hanya sisi positif yang ditampilkan. Berarti teks ini sama halnya dengan video. Berarti antara teks dengan video itu ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Nah, perlu kalian ketahui, teks yang ditampilkan oleh Bu Eva ini merupakan salah satu contoh dari teks editorial. Ini menunjukkan apa? Kok bisa teks itu ada persamaan dengan video tadi dan ada perbedaan? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa teks editorial ini ditulis berdasarkan permasalahan yang muncul. Jadi teks tadi dengan video ada persamaan dan ada perbedaan. Teks yang ditampilkan Bu Eva ini merupakan salah satu contoh dari teks editorial. Teks ini ditulis berdasarkan permasalahan yang muncul dalam video berita tadi. Apa tadi permasalahan yang muncul dalam video berita tadi? Vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 atau vaksin COVID-19 itu permasalahan dalam video, dia diangkat ke dalam sebuah teks editorial, sehingga teks editorial itu pun akan membahas juga tentang vaksin COVID-19, tapi dari sisi yang mana? Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dibahas dalam teks editorial itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang sifatnya aktual, fenomenal, dan kontroversial. Aktual itu yang terbaru. Fenomenal itu adalah yang banyak diperbincangkan. Dan yang terakhir, kontroversial, itu menimbulkan perdebatan. Sehingga akan ada yang berpendapat setuju dan akan ada yang berpendapat tidak setuju. Sama dengan vaksin tadi. Atik tidak setuju dan saya setuju. Dari kalian semua, adakah yang pernah menjumpai teks editorial ini muncul di mana? Di koran, Bu.
Benar sekali, Dinda. Di koran kita akan menjumpai teks editorial ini ada pada koran, ya, tepatnya pada kolom opini. Namun, penamaan dari teks editorial ini pada setiap koran itu berbeda-beda. Silakan kalian lihat tampilan yang sudah Bu Eva bagikan. Gambarnya bisa terlihat ya, ketika di Jawa Pos, dia masuk kolom opini, tapi teks editorial itu bernama Jati Diri. Ketika di koran Kompas, namanya menjadi tajuk rencana. Beda lagi ketika dia di Suara Pembaruan. Di Suara Pembaruan itu namanya tajuk rencana. Jadi ada nama yang sama dan ada penamaan yang berbeda. Tapi ketika di Sindo, dia namanya hanya tajuk saja. Ya. Jadi setelah ini kalian tidak akan kebingungan ya ketika mencari teks editorial. Kira-kira siapakah yang menulis teks editorial ini di koran? Redaktur, Bu. Redaktur. Siapa redaktur itu? Pemimpin bisa disebut kepala atau penerbit dari suatu surat kabar. Nah, karena teks editorial ini ditulis oleh redaktur koran, sehingga teks editorial itu bisa diasumsikan sebagai sikap institusi media terhadap peristiwa yang dibahas. Bu, saya mau tanya. Oh ya, Cendekia, tanya apa? Berarti teks editorial itu bisa menunjukkan keberpihakan suatu media terhadap suatu permasalahan ya, Bu? Ya, benar sekali. Jadi ada keberpihakan. Dia bisa menunjukkan keberpihakannya terhadap permasalahan. Namun keberpihakannya itu disampaikan secara tersirat. Melalui apa? Melalui pendapat-pendapat yang dituliskan pada teks editorial. Agar kalian lebih paham lagi tentang teks editorial, silakan kalian cermati materi berikut ini. Dari materi tentang teks editorial yang kalian cermati tadi, membahas apakah itu? Membahas struktur teks editorial, Bu, yang meliputi isu atau tesis, argumentasi, dan negasi ulang. Sekarang Bu Eva akan menampilkan lagi kutipan teks editorial yang tadi, yang berjudul Menanti Vaksin COVID. Dalam paragraf yang Bu Eva tampilkan ini, coba Bu Eva minta Dinda untuk menunjukkan mana kalimat utama pada paragraf tersebut. Kalimat pertama, seluruh dunia saat ini menanti kehadiran efektif menangkal infeksi COVID-19. Benar sekali. Kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama. Sekarang pertanyaannya, mengapa itu menjadi kalimat utama? Najmi. Karena kalimat tersebut mengandung suatu permasalahan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan secara terperinci. Benar sekali, karena dalam paragraf tersebut mengandung permasalahan yang bersifat umum, sehingga paragraf tadi yang ditampilkan Bu Eva ini pernyataan umum
karena permasalahannya bersifat umum sehingga masuk ke dalam pernyataan umum atau tesis, atau dalam strukturnya dinamakan pengenalan isu. Sekarang Bu Eva akan tampilkan paragraf yang kedua. Silakan kalian cermati paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini termasuk struktur apa dalam teks editorial? Argumentasi, Bu, karena berisikan pendapat penulis. Argumentasi karena berisikan pendapat penulis. Pendapat yang bagaimanakah? Pendapat yang disertai dengan alasan atau bukti bisa berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli. Ya, pendapatnya harus disertai dengan bukti, alasan yang berupa data, hasil penelitian atau pernyataan para ahli. Di situ paragraf itu pendapatnya ada buktinya. Ya. Ada data yang disajikan, ada buktinya. Datanya di mana? Sudah hampir 28 juta orang di seluruh Indonesia terinfeksi. Itu masuk di data. Ya. Ini Bu Eva tampilkan lagi teks editorial yang menanti vaksin COVID, namun hanya bagian akhirnya. Kalau dalam struktur teks editorial, bagian yang terakhir itu merupakan apa? Penegasan ulang. Penegasan ulang. Nah, dalam teks editorial ini, mana kalimat yang menunjukkan penegasan ulang? Dengan vaksin, manusia akan dapat beraktivitas normal, bekerja, bersekolah, beribadah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya kembali bisa dilakukan seperti saat sebelum pandemi. Nah, itu kalimat yang menunjukkan penegasan ulang. Mengapa kalimat tersebut menunjukkan penegasan ulang? Karena kalimat tersebut didukung oleh fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan teks editorial yang terletak pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah, karena kalimat itu didukung oleh fakta untuk memperkuat teks editorial. Faktanya ada di mana? Ada pada kalimat berikutnya, yaitu pada paragraf berikutnya. Sehingga apa yang disampaikan Najmi tadi termasuk dalam struktur penegasan ulang. Dari kegiatan membedah struktur teks editorial yang sudah kita lakukan ini menunjukkan bahwa struktur teks editorial itu harus disusun secara runtut, ya. Mulai dari yang pertama tadi pengenalan isu, kemudian argumentasi, selanjutnya adalah penegasan ulang. Dia harus runtut, tidak boleh penegasan ulang dulu baru pengenalan isu terus argumentasi, tidak boleh seperti itu, harus runtut. Kalau tadi kalian sudah membedah struktur teks editorial bersama-sama, sekarang kita akan berlatih untuk menguji seberapa pahamkah kita terhadap materi teks editorial dengan memainkan game quizzes, ya. Baik, pertanyaan pertama dalam quizzes, silakan Nyimas yang menjawab. Jawabannya argumentasi, karena menunjukkan pendapat mengapa 83 tahun Sumpah Pemuda itu patut dijadikan refleksi otokritik perjalanan politik kebangsaan. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya argumentasi. Sampai di sini untuk materi teks editorial, saya harapkan kalian sudah paham semua. Nah, untuk lebih memahamkan kalian lagi, sekarang silakan kalian masuk ke dalam Google Classroom kelas bahasa Indonesia kalian, ya. Silakan kalian cermati pembagian kelompok yang sudah diunggah Bu Eva dalam Google Classroom. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Eva juga sudah mengunggah LKPD untuk penugasan hari ini. Silakan kalian kerjakan LKPD tersebut. Bu Eva berikan waktu 20 menit. Setelah 20 menit,
kita akan bertatap muka kembali dalam Google Meet untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Bisa langsung berproses masuk ke Google Classroom kalian untuk mengerjakan penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tugasnya anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau begitu kita akan review hasil kerja kalian. Di sini Bu Eva tampilkan teks editorial yang menjadi penugasan kalian hari ini. Silakan kelompok 1 presentasi terlebih dahulu membahas paragraf 1. Oke, jadi di paragraf pertama itu menurut saya termasuk dalam struktur pengenalan isu atau tesis, karena di bagian ini Bu, mengenalkan isu atau permasalahan secara umum, yaitu harga narkoba di Indonesia yang belum hilang sudah sampai dalam lingkaran elit. Dan di situ ada surga yang berhubungan dengan kata narkoba. Dua kata tersebut sangat berlawanan. Namun ketika disandingkan, menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi tempat yang merajalela peredaran narkoba, sehingga kalimat berikutnya menjelaskan peredaran narkoba di kalangan elit. Baik, jadi kalimat yang pertama itu paragraf yang pertama merupakan struktur pengenalan isu. Menarik ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Itu mereka menggarisbawahi kata surga. Ya, surga itu harusnya sesuatu yang menyenangkan dinantikan semua orang, tapi di situ yang ditunjukkan adalah surga narkoba. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 6. Untuk paragraf 2, Bu Eva minta kelompok 6 yang presentasi. Jadi di paragraf 2 itu adalah argumentasi. Mengapa? Karena di paragraf tersebut berisikan pendapat penulis yang didukung oleh bukti. Bukti di sini adalah mengenai pemeriksaan kepolisian. Mengenai pemeriksaan kepolisian. Nah, benar ya, paragraf kedua itu masuk dalam argumentasi. Argumennya di sini dijadikan dengan menghadirkan bukti. Selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 3, siapa kelompok 3? Kelompoknya Najmi, diwakili oleh Najmi. Silakan presentasi paragraf yang terakhir. Bentar, Bu Eva geser dulu paragrafnya menuju ke paragraf yang terakhir. Paragraf terakhir atau paragraf 7 merupakan bagian penegasan ulang karena menegaskan kembali kondisi Indonesia sebagai darurat narkoba yang didukung oleh fakta sekaligus harapan reaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Paragraf yang terakhir tadi adalah paragraf termasuk ke dalam penegasan ulang. Baiklah, tadi kita sudah melaksanakan serangkaian pembelajaran. Yang dari yang pertama, kita membedah struktur teks editorial sampai pada kita mengerjakan penugasan, jadi menganalisis struktur teks editorial. Apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan tersebut? Yang bisa kita simpulkan yang pertama bahwa teks editorial itu mengangkat atau berangkatnya dari berita yang atau permasalahan yang bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur teks editorial itu harus disampaikan secara runtut. Tidak boleh ada yang terloncati. Struktur pertama, pengenalan isu. Struktur kedua, argumentasi. Dan struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, Bu Eva minta kalian untuk
mengemukakan terkait apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Pelajari tentang teks editorial, bahwa teks editorial itu bisa ditulis berdasarkan permasalahan atau isu aktual yang dimunculkan. Oke, editorial bisa ditulis berdasarkan permasalahan atau isu aktual yang dimunculkan. Yang lainnya selain cendekia, Fazlur? Meski teks editorial berisikan pendapat, tapi pendapat itu harus disertai dengan bukti dan alasan yang logis. Walaupun isinya pendapat, tapi harus ada bukti dan alasan yang logis. Terakhir, satu murid lagi. Ya, Fatoni. Struktur teks editorial ada 3, yaitu pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang. Struktur teks editorial ada 3, pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang. Baiklah anak-anak, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari unsur kebahasaan yang terkandung atau terdapat dalam teks editorial. Tugas kalian di rumah, silakan mencari teks editorial. Nah, teks ini nantinya akan kita gunakan sebagai bahan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.